Ya, jadi mungkin kalau dari pandanganku sendiri harus dimulai dengan liga yang sehat sih. Mereka tuh datang bawa keluarga, bawa anak-anaknya yang masih kecil-kecil untuk nonton sepak bola. Jadi udah ada rasa nyaman di situ. Nah, kalau di Indonesia kan kadang-kadang kita masih takut nanti misalnya ada yang rusuh supporternya dan lain-lain. Kalau ada orang-orang yang yakin kita suatu saat nanti akan jadi salah satu negara yang ada di Piala Dunia, ya harus kita jaga terus tuh. Nah, banyak sekali pemain-pemain sepak bola yang menggantungkan hidupnya di sepak bola. Nah, jadi ketika kayak liga dihentikan, itu pasti akan banyak merugikan mereka karena satu, mereka hanya cari uang di sepak bola. Rian Eki Pradipta, salah satu musisi ternama Indonesia, tergabung dalam sebuah band terkenal bernama The Massive. Sekarang juga lagi mengembangkan channel YouTube-nya. Apalagi ternyata Rian yang dikenal sebagai Rian The Massive ini adalah fans Persija garis keras. Gimana? Benar? Betul, betul. Wes. Dari tahun 97. Dari tahun 97. Ya. Kenapa dulu ngefans Persija? Dulu nonton Persija di Lebak Bulus tahun 97. Ingat banget, lawannya PSBL Bandar Lampung, Persija menang 7-2. 7-2. Waktu itu, aku udah suka banget sama Widodo Cahyana Putro. Jadi WCP ini kan jadi pelatihnya Bayangkara FC kalau nggak salah ya. Nah itu dulu tuh aku udah ngikutin WCP itu dari waktu dia di Petrokimia Putra, terus pindah ke Persija. Waktu itu pas nyampe Persija tuh dia salah satu pemain termahal di Liga Indonesia saat itu ya. Jadi dibawa sama Bang Yos Pak Sutioso masuk ke Persija nomor 10. Langsung ngefans sama Persija karena emang idola banget lah sama Widodo, apalagi pas dia tendangan salto waktu Piala Asia itu gol terbaik Asia sampai sekarang belum ada yang bisa ngalahin Coach Widodo ini. Tapi saat itu pas menjelang Krismon, jadi liganya tuh dihentikan. Padahal saat itu Persija lagi jadi salah satu yang paling kuat ya untuk jadi juara karena secara skuad waktu itu Persija tuh benar-benar pemain bintang semua tuh. Ada Olinga Tangana, terus kipernya dari Kamerun tuh Mbeng Jen, terus ada Anang Ma'ruf, terus di depan tuh ada Widodo Cahyana Putro, ada Rocky Putirai, terus ada Iputu Gede. Waktu pokoknya pemain-pemain yang keren di zamannya. Yeah. Jadi saat itu benar-benar yang wah ini gue jadi Jackmania aja saat itu. Dan kayaknya kalau dengerin Kak Rian tadi cerita kan ngerti banget bola ya? Enggak terlalu ngerti lah. Biasa tapi aja. ngerti bola dalam artian kan kalau nonton tuh tau lah mana pemain bagus, apa yang nggak benar, mungkin defense-nya nggak bagus, nyerangnya nggak benar gitu. Itu cuma fokus ke bola Indonesia apa di luar negeri juga ada yang disukain? Kalau luar negeri dari tahun 96 suka sama MU. Kenapa tuh? Kira-kira ada nggak benang merah antara Persija sama MU, kenapa akhirnya MU? Sukaan Persija dulu atau MU dulu? MU dulu. MU dulu. Jadi kalau MU tuh sebenarnya, jadi kalau aku tuh suka sama klub biasanya dari pemain dulu. Nah dulu ada satu pemain MU yang menarik perhatian. Jadi waktu itu ingat banget tahun 96 MU pas pertandingan lawan Blackburn Rovers. Jadi ketika itu tuh bintangnya MU tuh ada Eric Cantona, ada David Beckham, ada Ryan Giggs. Aku nggak terlalu suka sama, maksudnya bukan yang ngefans sama Eric Cantona karena semua orang sukanya Eric Cantona saat itu kan. Nah tiba-tiba ada satu pemain babyface, mukanya tuh kayak bayi dari Norwegia, namanya aneh, Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer nomor 20. Ini pemainnya kok unik ya, terus cadangan kan. Habis dia masuk ke lapangan langsung golin. Jadi saat pertama kali dia main di MU itu langsung golin lawan Blackburn Rovers, itu ingat banget. Nah, sejak saat itu jujur aku tuh nonton MU tuh nungguin dia main karena dia kan super sub ya. Jadi dan memang momen itu pas tahun 97-98 tuh jadi tahunnya Ole lah karena dia bisa dibilang jarang main 90 menit. Tapi main cuma 12 menit, main cuma 10 menit, tapi ketika dia main tuh pasti golin. Situ inget banget tuh tahun 98-99 kalau nggak salah. Itu taruhan tuh sama teman. Taruhannya cuma murah sih, cuma paling kalau nggak 100 perak ya. Pokoknya taruhan deh pokoknya.
Waktu itu masih di Ciledug kan, nonton subuh-subuh. Eh, Pas pertandingan udah hopeless lah karena semua, bahkan kalau nggak salah petinggi-petinggi MU udah keluar stadion tuh, inget banget tuh. Karena udah 3 menit lagi udah pasti Munchen yang juara. Tapi pas 3 menit tiba-tiba si Alex Ferguson masukin tadi Sheringham sama Solskjaer, nyerang, Sheringham golin. 1-1, wah senang. Wah mungkin ini akan perpanjang waktu atau penalti kali ya. Nggak taunya, di menit 93, Ole golin. Yeah. Wah itu pecah sih. Langsung keluar rumah teriak-teriak. Iya. Nah itu momen itu yang Bayang sih. sangat nggak bisa dilupain dan jujur eranya Ronaldo gue malah nggak terlalu ngikutin. Makanya setelah Ole pensiun tahun 2006, aku sempat vakum nggak nonton MU. Mulai nonton lagi sekarang? Sekarang nonton lagi, udah mulai nonton lagi. Kan kayaknya kalian suka banget ya sama sepak bola. Dan sepak bola Indonesia, sepak bola luar negeri. Ya. Ada nggak keinginan untuk kayak masuk ke dalam industri sepak bola? Menekuni sepak bola lebih lanjut gitu? Apalagi misalnya di Indonesia nih, mungkin ada klub-klub yang menarik perhatian mungkin? Kalau mimpi sih ada ya, tapi kalau untuk saat ini mungkin belum. Maksudnya mungkin masih banyak yang lebih punya kapasitas daripada aku ya. Karena kan ketika kita hanya menjadi pecinta sepak bola, itu dunianya udah beda tuh sama ketika kita mengurusi klub mungkin ya. Contoh misalnya kita bisa dengan gampang nonton dari lapangan, oh pelatih lu kenapa lu nggak masukin ini? Kita seakan-akan jadi pelatih kan. Kita bisa ngejudge si pelatih bego atau wasitnya bego misalnya gitu ya kan, kita suka ngomong gitu tuh kalau supporter ya. Tapi kan ketika di lapangan kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Ketika kita jadi pelatih ternyata ada kondisi-kondisi yang memang mungkin penonton nggak pernah tahu apa yang terjadi gitu. Jadi kalau saat ini mungkin belum kepikiran, tapi mimpi untuk punya klub, untuk bisa menjadi bagian dari sepak bola sih pengen juga sih. Tapi mungkin bukan untuk saat ini sih. Tapi kalau misalnya ngelihat kondisi sepak bola kita sekarang nih Kak ya, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Karena orang banyak pro kontra tentang kondisi sepak bola kita sekarang. Baik yang bilang ya lumayan ada progres. Tapi mayoritas dari masyarakat, apalagi pencinta sepak bola, menganggap bahwa sepak bola kita itu di titik terendah setelah tragedi Kanjuruhan. Apalagi kemarin kita baru kalah AFF. Pendapat kalian sendiri soal sepak bola kita sekarang gimana kondisinya? Oke, ini ngomongin ini dari pandangan dari seorang pecinta sepak bola aja ya. Maksudnya aku hanya lihat dari luar aja gitu. Kalau dari aku sendiri sebenarnya pemain-pemain Indonesia itu jago-jago. Bahkan kalau dengerin ceritanya legend-legend ya, mereka kadang masih misalnya nih masih keluar malam gitu ya, besoknya terus dia pulang pagi gitu. Zaman dulu nih ada beberapa legend cerita, tapi ketika pertandingan tetap bisa golin. Jadi maksudnya orang-orang Indonesia itu atletnya atau pemain sepak bola itu jago-jago banget sebenarnya. Cuma entah kenapa ketika sudah ada di pertandingan internasional, terus udah mulai di atas 20 tahun tuh kayak langsung berubah gitu mainnya gitu. Padahal kalau kita lihat, kalau nggak salah sempat jadi juara AFF juga waktu itu, U20 atau U18 gitu sempat juara juga. Itu jago-jago banget gitu. Tapi ketika udah di saat senior, permainannya jadi agak menurun. Nah itu aku juga nggak ngerti tuh gimana, kenapa bisa terjadi seperti itu ya. Jadi mungkin kalau dari pandanganku sendiri harus dimulai dengan liga yang sehat sih. Maksudnya kalau kita kan kadang-kadang jadwal kadang-kadang berubah-ubah, terus tiba-tiba diberhentikan. Dari zaman dulu udah begitu kan. Terus perubahan-perubahan regulasi yang tiba-tiba yang tiba-tiba gitu-gitu. Nah, jadi kayak persoalan manajemen juga jadi ya. Itu juga. Jadi kalau kita belajar dari liga-liga Eropa misalnya, mereka kan sudah punya jadwal yang rutin gitu. Terus satu lagi ketika ada international break itu mereka nggak nabrak jadwalnya. Nah, kalau kita kan kadang-kadang gini, pas lagi tim nasional ternyata ada pemain-pemain yang harus main di klubnya. Jadi kayak nggak ada international break ya. Jadi kayak secara
fisik itu diforsir banget gitu. Ya mungkin itu jadi salah satu kendala juga sih, dan mungkin dari sejak dininya, maksudnya kita juga perlu mempersiapkan pemain-pemain dari Iya, betul. kayak misalnya pendidikan ya, dari pelatihan untuk pemain-pemain yang muda, terus sama kadang-kadang banyak pemain yang udah bagus di luar tiba-tiba malah main lagi di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya harusnya kalau dari aku sendiri biarin mereka tetap berkarir di luar, karena justru itu kan yang bikin Kita jadi mereka bangga bisa juga ya. satu bangga, yang kedua secara kompetisi kan lebih kompetitif kan. Betul. Itu bisa melatih mental juga, terus skill juga pasti akan beda tuh. Kalau misalnya mereka tetap bermain di kompetisi Eropa misalnya gitu. Nah kalau kita kadang-kadang udah bagus di Eropa, tiba-tiba balik lagi ke Indonesia, ya udah gitu aja. Gitu. Itu sebenarnya poin menarik, karena salah satu yang jadi pemikiran aku adalah mungkin nggak karena kurangnya pemain-pemain kita yang berkompetisi di level internasional gitu, yang nggak banyak gitu ya masuk ke klub-klub Eropa. Kita juga kesusahan misalnya berkompetisi dengan negara-negara yang sudah selevel nih sama negara-negara barat ini. Kita nggak usah ngomongin negara barat deh, kita ngomongin Asia aja dulu. Asia Tenggara ya. Ya. Aku sempat nonton Liga Thailand. Itu bener-bener kalau ngomongin soal soal fanatisme, itu jauh kalah mereka sama kita. Kita tuh bayangin aja, masih ada kejadian kemarin soal Kanjuruhan aja, yang nonton bola tetap banyak kan. Berarti memang orang-orang yang cinta sepak bola di Indonesia tuh luar biasa gitu. Udah sangat fanatik sama sepak bola. Nah, bedanya di Thailand itu sangat benar-benar kayaknya manajemennya bagus banget. Kayak di stadionnya itu semua kalangan bisa menikmati. Jadi kayak mereka tuh datang bawa keluarga, bawa anak-anaknya yang masih kecil-kecil untuk nonton sepak bola. Jadi udah ada rasa nyaman di situ. Nah, kalau di Indonesia kan kadang-kadang kita masih takut nanti misalnya ada yang rusuh, supporternya dan lain-lain. Nah, hal itu mungkin yang membedakan juga. Terus walaupun sekarang udah mulai dewasa ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu sih, sebenarnya kalau kita lihat sudah mulai dewasa sih supporter Indonesia. Cuma memang kadang-kadang mungkin ada oknum-oknum yang akhirnya bikin jadi terjadi kerusuhan dan lainnya. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana pengelolaan liga tersebut sih. Jadi kalau liganya sehat, contoh misalnya kayak waktu itu Italia kan sempat goyang tuh liganya. Ya. Akhirnya imbasnya ke tim nasionalnya. Dia nggak lolos Piala Dunia. Euro juga. Oh, tapi Euro sempat juara sih kemarin. Iya, Euro sempat. Cuma maksudnya Piala Dunia dia nggak lolos tuh. Kalau nggak salah udah 2 kali nggak lolos. Ya, gue nggak lolos. Terus kemarin juga sempat terjadi kayak Juventus dikurangin 15 Betul. poin dan lain-lain. Itu mungkin akan ada imbas juga ke tim nasional. Dibandingkan dengan misalnya tapi kalau Argentina kemarin memang benar-benar, walaupun secara negara katanya lagi ada krisis juga ya, Argentina, tapi ternyata memang ya kita tahu memang ada Messi ya. Memang itu Ya udah. kayaknya udah pemain bola yang terbaik dan kayaknya dari planet lain kayaknya sih dia itu. Bukan manusia kayak dia. Tapi ini Karyan ya, kira-kira dengan apa yang kita miliki saat ini, kita tuh punya kemampuan nggak untuk bisa masuk ke Piala Dunia suatu saat nanti? Sebenarnya kita harus sering-sering bermimpi dulu. Maksudnya gini, satu hal yang besar kan dimulai dari mimpi kan. Nah, kita nggak boleh memantikan mimpi itu. Maksudnya kalau ada orang-orang yang yakin kita suatu saat nanti akan jadi salah satu negara yang ada di Piala Dunia, ya harus kita jaga terus tuh orang-orang yang yakin itu. Nah, kita kumpulin orang-orang yang yakin itu untuk bisa ada di dalam industri sepak bola ya. Kalau dari aku sendiri sih pengennya sih bisa masuk Piala Dunia. Cuma memang PR-nya juga panjang, banyak juga. Tapi kalau dilihat dari kemampuan pemain-pemain kita, kalau kita lihat dari U18, U20, skill-nya sih gila-gila loh. Maksudnya mainnya keren-keren gitu. Tinggal maintain aja kan.
Dimaintainnya dengan apa? Dengan sehatnya liga kita. Liganya kalau misalnya liga kita bagus secara industri, terus supporternya juga semakin dewasa, nggak ada lagi, maksudnya kalau yang namanya rivalitas tuh penting dalam sepak bola. Karena aku beberapa kali nonton kayak ke Inggris gitu, nonton MU Liverpool, di dalam stadion mereka berkata kasar juga sih, dengan menunjukkan jari tengah dan lain-lain, tapi setelah pertandingan selesai nggak ada lagi tuh yang berantem. Bahkan tapi memang dari pihak stadionnya pun atau keamanannya juga mereka juga ngatur. Fans MU keluar setelah 2 jam pertandingan. Jadi setelah kosong mereka baru boleh keluar, dan jalannya juga dikasih jalan yang berbeda dari supporter lawan. Nah, hal seperti itu mungkin harus bisa, ya aturannya harus diperkuat, diperketat lagi ya. Misalnya ada yang merugikan, misalnya ada satu klub yang ternyata supporternya rusuh misalnya gitu ya. Nah itu kalau di luar kan yang dihukum itu klubnya. Kayak zaman dulu Liverpool Juventus kalau nggak salah ya, yang tragedi Brussels ya, yang di Belgia kalau nggak salah, itu sampai di ban sampai 5 tahun kan. Yang paling sering disalahin sama netizen nih kalau udah urusan sepak bola ini itu PSSI. Jadi mereka menganggap bahwa buruknya sepak bola kita itu bukan karena kita itu gak jago main dan gak bisa main. Banyak orang pencinta sepak bola tuh gak percaya lah Indonesia tuh gak bisa main. Yang mereka anggap bermasalah itu adalah federasi sepak bola kita yang membuat pemain-pemain kita tidak bisa bersaing secara maksimal, dan karena liga kita kurang profesional. Selalu PSSI yang dijadikan sumber masalah. Kalau kalian menganggapnya apakah itu persoalan PSSI aja atau sebenarnya hulu hilir? Kayaknya memang harus, ya negara harus ikut turun juga, federasi juga. Jadi sebenarnya kalau dari aku sih pihak-pihak nggak cuma satu aja ya. Ini kayaknya memang secara keseluruhan sih. Yeah. Jadi ya, tapi dengan federasi yang sehat juga pasti juga akan berimpact baik pasti kan ke liganya. Tapi mungkin juga negara, misalnya pemerintah juga harus ikut serta sih gitu dalam membangun sepak bola yang maju ya. Jadi kalau menurutku tanggung jawabnya PSSI pasti bertanggung jawab dalam hal ini, karena kan memang Federasi Sepak Bola Indonesia kan memang PSSI kan. Tapi negara juga harus hadir juga dalam ikut membangun sepak bola yang baik. Tapi nantinya juga pasti, karena gini, kalau aku lihat pemain sepak bola Indonesia tuh kayak sudah bisa dibilang mereka, kan aku ada beberapa teman-teman pemain sepak bola juga ya, mereka tuh memang benar-benar mencintai sepak bola gitu, dan hidupnya hanya dari sepak bola. Kayak aku di musik, aku mencintai musik, jadi hidupku hanya dari musik. Nah, banyak sekali pemain-pemain sepak bola yang menggantungkan hidupnya di sepak bola. Nah, jadi ketika kayak liga dihentikan, itu pasti akan banyak merugikan mereka, karena satu, mereka hanya cari uang di sepak bola. Mereka punya keluarga gitu. Jadi ya itu yang harus dipikirkan itu tuh. Jadi gimana caranya atlet sepak bola kita tuh bisa sejahtera, apalagi yang memang punya ini ya, punya kemampuan ya, punya skill yang bagus. Ya Pak, harusnya dijaga banget tuh. Kalau perlu emang ya dikasih kesempatan untuk main di Eropa. Kayak Elkan Bagot ya, itu kan beda tuh. Mainnya di divisi. Karena dia main di Eropa, main di Liga Inggris. Ya ketika main di timnas tuh perbedaannya kelihatan banget. Dari tendangan, kalau saat dia nendang ngoper jauh tuh, itu berasa. Permainan teknisnya ya? Iya, teknisnya kerasa banget. Kan kalian nih kayaknya passionate banget soal bola, suka sama bola, suka nonton bola, mungkin punya harapan ke bola Indonesia juga, mungkin suatu saat nanti bakal masuk ke bisnis bola Indonesia, kan mungkin salah satu mimpi lah ya. Ya kita nggak tahu, tapi punya mimpi, pengen punya klub lah, tapi kita nggak tahu kapan. Tapi kalau suruh milih nih,
mau jadi pemain bola atau jadi musisi, pilih mana? Kalau suruh milih, jadi gini, ini lucu. Ya dulu tuh aku pernah serius banget main bola. Pernah ikut klub juga, pernah ikut liga. Waktu itu U14. Tapi saat itu udah berbarengan dengan udah sering ngeband ya, udah suka main manggung-manggung di tingkat RT lah. Tapi saat itu emang justru malah lebih serius main bola. Striker juga dulu posisinya. Saat itu patah tulang. Oh, oke. Patah, terus akhirnya ya mungkin takdir membawa aku untuk akhirnya jadi musisi. Tapi kalau ngomongin mimpi awal, cita-cita dulu waktu kecil itu pengennya jadi pemain sepak bola. Dan idolaku dulu Widodo Cahaya Putro, WCP. Makanya ketika udah ada di industri, ternyata coach WCP juga suka sama lagu-lagu The Massive. Ya akhirnya ketemu. Ya sekarang banyak banget tuh jersey-jersinya coach WCP ada di lemariku. Mantap. Jadi kayak bekasnya waktu dia di Persija tahun 2001 kan salah satu pahlawan Persija juga di waktu juara Liga Indonesia ya tahun 2001 itu ada coach WCP juga. Itu aku punya jaketnya, terus waktu dia di Petrokimia punya juga. Nah pertama kali ketemu tuh keringet dingin juga sih, karena idola waktu kecil kan, yang setiap saat di TV aku tonton. Ketika akhirnya bisa ketemu sama pemain idola tuh, tapi sudah dengan kondisi yang sekarang ya aku udah jadi musisi. Itu juga sebenarnya bersyukur juga sih, karena dengan jadi musisi aku akhirnya bisa jadi deket sama pemain bola. Karena mereka juga ternyata dengerin lagunya The Massive juga kan. Jadi privilege-nya adalah aku bisa dapat jersey dari mereka sih. Biasanya barter. Aku kasih mereka merchandise The Massive, album atau CD, dia kasih aku jersey gitu. Oke. Kita bakal ngomongin lagi lebih lanjut soal Karian, tapi mungkin di segmen 2. Kalau aku jadi. Oke, kita udah balik lagi di segmen 2 kalau aku menjadi, dan di sini Karian ada sebuah mangkok nih. Dan di dalam mangkok ini ada berbagai macam jabatan. Waduh. Nanti Karian akan ambil satu kertas yang ada di sini dan bacain apa jabatannya. Dan kalau Karian menjadi seseorang yang ada di sini, Karian akan melakukan apa? Oke. Sekarang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tahu kan jadi coach timnas gitu kan atau apa. Berantakan terus. Buka ya? Buka. Waduh. Coba diliatin. Ini kayaknya cuma ini doang ya kayaknya. Dipas-pasin kayaknya. Enggak kok, tim kreatif kita adil ya. Adil dan makmur. Seperti tagline kampanye 2019. Menpora. Apa yang akan dilakukan kalau jadi Menpora? Kan dari tadi banyak ngomongin olahraga, mungkin cocok. Menpora ya? Akan ini sih, maksudnya akan concern ke olahraga-olahraga yang memang punya potensi bersaing di tingkat dunia ya. Terus para legenda itu benar-benar kita jadiin ambasador gitu, maksudnya ya kalau di luar negeri kan legend tuh tetap terus jadi ambasadornya olahraganya mereka kan. Jadi mereka tetap hidup gitu, jadi bukan yang, karena kebanyakan banyak juga atlet-atlet yang dulunya berjaya ya, tapi di masa tuanya kan hidup susah. Nah itu terus ya pasti memperbaiki semua kompetisi di Indonesia. Terus ya sebagai Menpora kita harus ngasih contoh bahwa kita juga suka olahraga, jadi harus sering-sering olahraga. Olahraga benar. Gitu. Oke, siap. Itu paling, itu kan kira-kira lah. Kira-kira dalam hatinya Karian ada nggak mungkin tergerak? Kita sih lebih senang denger lagu The Massive, tapi mungkin nggak suatu saat nanti di masa depan Karian mau jadi Menpora? Nggak tahu sih, belum kepikiran.
Belum kepikiran. Itu adalah jawaban terbaik. Katanya kalau bisa di Indonesia, kita pilih menteri, presiden, anggota DPR atau apapun itu yang jawabnya belum kepikiran, Kak. Gitu ya? Iya. Tapi emang beneran belum kepikiran. Iya, gue percaya. Karena aku pikir masih banyak mimpi yang belum aku capai di musik juga sih. Iya. Jadi banyak, mungkin masih ribuan kali mimpiku yang belum kesampaian ya di musik ya. Dan aku anggap walaupun udah mau 20 tahun bareng sama The Massive, tapi kita kayak ngerasa kita masih baru gitu loh. Jadi kayaknya kan kalau berkontribusi untuk negara kan nggak harus lewat politik kan. Bisa juga lewat karya, bisa lewat lagu juga gitu. Jadi mungkin ya cukup sama Raja yang di politik, saya Di musik aja. Makasih Karya udah datang ke sini, tapi percaya atau enggak, musik dan politik itu nggak jauh-jauh. Selalu ada kaitan. Ya. Karena pada akhirnya apapun bidang kita, kan kita sama-sama cinta Indonesia, ya enggak? Karena lagu Jangan Menyerah selalu dipakai buat kampanye juga sih. Betul. Biasanya gitu. Jadi jangan lupa untuk semua yang nonton video kali ini, like, subscribe, dan komen di komisi.co. Terima kasih Karian udah hadir. Terima kasih. Dan jangan lupa Karian sudah mengatakan bahwa lagu Jangan Menyerah bebas untuk kalian gunakan untuk kampanye di 2024. Terima kasih. Tinggal deal-dealan aja.